Aku selalu percaya bahwa ambisi adalah sesuatu yang wajar. Sejak awal, aku melihat hidup sebagai lintasan. Siapa yang berlari paling cepat, dia yang bertahan. Aku tidak merasa sedang melakukan kejahatan. Aku merasa sedang berjuang. Di kepalaku, tujuan selalu lebih penting daripada perasaan. Aku belajar sejak muda bahwa dunia tidak memberi tempat bagi orang ragu. Maka aku memutuskan untuk tidak ragu, apapun konsekuensinya. Ketika orang lain berhenti karena iba, aku melangkah karena yakin. Aku menyebut itu ketegasan. Aku menyebut itu keberanian. Aku tidak berpikir aku salah. Aku berpikir aku lebih siap. Hari-hariku dipenuhi target, angka, posisi, pengaruh. Aku bergerak di lingkungan di mana hasil adalah bahasa utama. Tidak ada ruang untuk penjelasan panjang. Yang dihargai hanya capaian. Aku cepat belajar cara membaca situasi. Siapa yang berguna, siapa yang menghambat, siapa yang bisa dilewati. Hubungan bagiku adalah alat. Jika membantu aku jaga, jika menghalangi aku singkirkan. Aku tidak datang dengan niat buruk. Aku datang dengan rencana. Dan rencana itu bekerja. Setiap pencapaian menguatkan keyakinanku bahwa caraku benar. Ada titik-titik kecil di mana aku seharusnya berhenti. Saat aku tahu seseorang tersisih, bukan karena tidak mampu, tetapi karena aku memilih orang lain. Saat aku membiarkan keputusan yang tidak adil karena hasilnya menguntungkanku. Saat aku menutup mata dan menyebutnya profesional. Aku selalu punya alasan. Demi efisiensi, demi kemajuan, demi stabilitas. Aku tidak pernah memaksa diriku melihat wajah yang dirugikan. Aku hanya melihat grafik yang naik. Setiap kali suara batin muncul, aku menenangkannya dengan kalimat yang sama. Jika bukan aku, orang lain akan melakukan hal yang sama. Dan itu cukup untuk membuatku tidur nyenyak. Aku tahu ada orang yang terluka. Aku tahu ada karir yang berhenti. Aku tahu ada keluarga yang terdampak. Tapi semua itu selalu terasa jauh. Tidak hadir di ruang kerjaku. Tidak duduk di rapatku. Mereka menjadi cerita latar, bukan bagian dari hidupku. Aku mulai jarang mendengar kritik. Bukan karena semua setuju, tetapi karena mereka berhenti bicara. Aku menyebut itu wibawa. Padahal itu jarak. Di puncak kesunyian terasa seperti penghormatan. Aku tidak sadar itu pertanda pertama kehilangan kendali. Sampai suatu hari, semua yang kukira terkendali berhenti patuh. Kesalahan kecil yang dulu bisa kututupi, kini berdiri sendiri. Orang-orang yang dulu diam mulai berbicara. Jejak yang kupikir hilang, ternyata menunggu waktu. Aku masih percaya bisa lolos. Aku masih merasa cukup kuat. Namun dunia tidak lagi berjalan sesuai caraku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak punya jalan pintas. Hari aku kehilangan kebebasan, bukan hari paling bising. Justru sangat sunyi. Di ruang sempit, aku tidak lagi dikenal sebagai siapa-siapa. Tidak ada jabatan, tidak ada angka, tidak ada orang yang perlu kuatur. Yang tersisa hanya diriku dan ingatan. Wajah-wajah yang dulu kusebut penghalang muncul satu persatu. Bukan untuk menuntut, hanya hadir. Aku akhirnya bertanya pada diri sendiri, apakah semua itu benar-benar perlu? Bukan soal hukuman, bukan soal malu, melainkan kesadaran bahwa aku membangun hidup dengan mengorbankan terlalu banyak manusia tanpa pernah berhenti menoleh. Aku tidak tahu apakah semua bisa diperbaiki. Aku tidak tahu apakah waktu mau menunggu. Namun satu hal menjadi jelas. Kesuksesan yang dibangun tanpa batas akan menemukan batasnya sendiri. Aku pernah berdiri di puncak dikelilingi hasil. Kini aku duduk dalam sunyi dikelilingi pertanyaan. Dan mungkin disitulah manusia benar-benar melihat dirinya. Bukan saat ia menang, tetapi saat tidak ada lagi yang bisa disalahkan.